Oke, ini adalah sesi pertama bagaimana cara membuat form input untuk invoice transaksi penjualan. Jadi ketika kita membuat form input, klik form input ini ya, akan keluar sebuah form input untuk melakukan transaksi penjualan. Nah, pada sesi ini kita hanya akan membuat bagaimana cara menampilkan seperti ini ya. Ini masih dasarnya saja, belum bisa diapa-apain. Saya klik-klik ini tidak ada keluar apapun. Nah, tidak terjadi apapun. Kita hanya membuat dasar ini saja. Simak video ini sampai selesai dan let's go. Oke, untuk memulai pembuatan aplikasi itu biasanya kita akan menyediakan dulu file Excel-nya ya. Di sini nama file Excel-nya saya buat namanya aplikasi invoice sederhana. Di sini terlihat ya kalau ekstensinya itu berupa Excel biasa ya, XLSX. Nah, kemudian kalau ini nanti saya terangkan ya gunanya apa. Untuk kalau picker kita fokus saja pada file Excel-nya. Bagi teman-teman yang tidak ada tampilan ekstensinya, jadi yang titik belakang ini kan titik XLSX itu ekstensi ya. Bagi yang tidak ada tampilan itu silahkan ambil pada view di atas ini, kemudian cari di saw, nanti centang pada file name extension. Ini kan tampak terlihat ada centangan pada file name extensionnya. Itu kalau saya hilangkan dia akan tidak tampil ya ekstensinya. Jadi kita perlihatkan saja ekstensinya. Nah, oke, apa-apa aja isinya pada file Excel tersebut. Nah, di sini ada beberapa sheet, ada nama sheet DB barang, ya, database barang, kemudian ada DB transaksi, database transaksi, ada filter transaksi, ya masih kosong, kemudian nanti bentuk invoice-nya. Untuk bentuk invoice itu disilahkan kepada teman-teman seperti apa nanti maunya ya. Tapi biasanya itu ada nomor invoice, kemudian ada hari dan tanggal. Kemudian untuk icon segala macam itu diserahkan kepada teman-teman mau seperti apa. Jadi untuk invoice itu telah saya buat ya data ini dari 1 sampai 300. Jadi dalam asumsi saya bahwa dalam satu transaksi itu maksimal nanti bisanya untuk 300 barang ya. Jadi kalau ada satu keinginan atau kebutuhan teman-teman itu lebih daripada 300, nanti buat aja lebih daripada 300 ya. Dan bawahnya ini bebas saja. Nah, bagaimana dengan sheet barang? Untuk sheet data barang itu pastikan ada nomor, nama barang, harga beli, harga jual, dan laba. Nah, untuk dipastikan kalau teman-teman membuat sebuah database itu pastikan ada nomor ya, nomor unik. Jadi di sini saya buat nomor uniknya yaitu berupa nomor saja. Jadi ini harus, artinya tidak boleh sama antara satu barang dengan barang lain untuk kode uniknya. Gunanya nanti pada database itu untuk melakukan delete dan editing ya namanya. Kemudian untuk nama barang bebas saja nanti namanya mau dibuat apa, harganya bebas saja. Ini saya acak aja nama harganya berapa, kemudian labanya. Ini labanya rumus biasa ya. Rumus biasa di mana E6, di mana di sini E6 adalah harga jual, nanti dikurang dengan D6. D6 ini harga beli. Nanti akan ketahuan labanya. Kemudian di DB transaksi, nah di DB transaksi itu nanti ada nomor invoice, tanggal transaksi, nama barang, harga jual, kitty, subtotal, dan total laba. Nah, perlu teman-teman perhatikan bahwa namanya, nama header ini kan header dari tabel ya, nama header ini itu identik. Nah, di sini nomor, berarti di sini nomor juga ya. Di sini namanya nomor invoice, di sini juga di sini tidak ada no invoice ya, yang ada nama barang. Di sini ada nama barang, di sini nama barang juga. Jadi bukan barang. Kalau barang saja seperti ini itu tidak bagus, tapi harus sama. Kenapa? Karena nanti kita akan mainkan ya, kita akan mengambil nama barang ini, mengisi nama barang ini itu mengambil dari data DB barang ya. Nah, jadi nama headernya itu sama. Nah, kemudian di sini ada harga jual. Di sini harga jual. Jadi harga jual ini namanya juga, nama headernya juga harus sama dengan harga jual ini. Oke. Hanya dua itu saja saya lihat, nama barang dan harga jual yang harus sama dengan ini. Yang laba dan harga beli itu tidak diambil ya untuk DP transaksinya nanti. Nah, setelah itu bagaimana kita akan memposisikan nih. Di sini teman-teman harus perhatikan bahwa saya memposisikan setiap tabelnya itu berada pada row kelima ya, kan, dan pada kolom B. Row kelima dan kolom B. Di sini juga ya.
row kelima, dan kolom ke B. Itu bebas sebenarnya teman-teman mau letak di mana. Tapi penempatan row dan kolom itu sangat penting diperhatikan dalam pembuatan scriptnya nanti. Biar teman-teman tidak bingung, baiknya samakan aja. Dimulai dari kolom B dan dimulai dari row kelima. Ya, untuk invoice-nya seperti itu juga saya buat ya. Dari row kelima, kolom ke B. Nah, oke. Untuk penyusunan database-nya, saya rasa itu sudah paham ya semuanya. Tidak ada yang sulit saya rasa. Nah, kemudian kita akan masuk ke form input-nya atau makronya. Untuk membuka form input, itu ada banyak cara. Bisa dengan menekan shortcut ya, Alt, lalu tekan F11 pada keyboard. Oke, kita tekan ya. Alt, lalu kita tekan F11 pada keyboard. Itu akan keluar namanya jendela makro. Jadi bentuk jendela makro ini lebih kurang seperti ini. Atau di close ya. Atau teman-teman bisa juga klik kanan pada sheet-nya. Jadi di bawah ini ada sheet-nya. Nah, klik kanan pada tab sheet. Nah, oke. Kumpulan sheet ini tab sheet di bawah ini namanya. Klik kanan pada tab sheet-nya. Kemudian di sini ada view code. Kita pilih saja pada view code-nya. Nanti akan tampil juga jendela makronya. Atau teman-teman bisa juga membuka pada developer. Jadi di sini di atas ini namanya apa namanya ya? Kita lihat ya. Namanya ribbon. Nah, di atas ini namanya ribbon. Jadi bisa diklik kanan ribbon ini. Kita klik kanannya ribbon ini. Nanti akan ada keluar custom the ribbon. Jadi kita pilih pada custom the ribbon. Kemudian nanti pada custom the ribbon ini ada pilihan developer. Developer ini pengembang ya. Jadi pilih saja developer. Di sini belum ada menu developer ya. Belum ada pada ribbonnya, belum ada menu developer. Saat kita centang, lalu nanti kita pilih OK, otomatis akan ada menu developer. Nah, di menu developer ini lebih utama pada makro atau VBA ya. Untuk membukanya bisa klik pada Visual Basic-nya seperti ini ya. Akan keluar lagi jendela makro. Nah, jendela makro itu biasa tampilannya seperti ini ya. Di sebelah kanan ini tempat kita mengetik script-scriptnya sebelah kanan ini. Nah, sedangkan pada sebelah kiri ini namanya Project Explorer ya. Yang sebelah kiri atas ini Project Explorer, yang di bawah ini Properties ya, Properties. Jadi kalau teman-teman terclose pada Project Explorer, misalnya terclose seperti ini tampilannya atau seperti ini kali lah. Nah, nggak ada nih sebelah kirinya nih. Silahkan teman-teman ambil view. Jadi di sini ada view. Di sini ada namanya Project Explorer. Maka nanti akan keluar Project Explorer. Project Explorer ini secara pertama-tamanya itu akan menampilkan dari sheet-sheetnya. Jadi di sini ada sheet 1. Sheet 1 itu dengan nama DB barang. Sama dengan ini ya. Kemudian ini sheet 2. Sheet 2 itu ternyata filter transaksi. Nah, ini nama sheet-nya filter transaksi. Kemudian sheet 3 itu adalah DB transaksi. Nah, DB transaksi. Sedangkan sheet 4 itu adalah untuk sheet invoice namanya ya. Kemudian setelah kita lihat, ternyata bukan Project Explorer saja yang perlu kita lihatkan, tapi juga perlu lihatkan yaitu properties-nya, properties Windows-nya. Kenapa saya perlu melihat properties Windows? Ternyata pada setiap objek, jadi ini objeknya objek sheet ya. Nah, jadi objek ini itu mempunyai properties. Contohnya pada objek ini ada propertiesnya namanya name, dengan namanya name-nya itu sheet 1 ya, gitu ya. Kemudian tampilannya itu tampil ya. Ini kalau visible ini tampil, ini bisa di hidden. Saat saya pilih hidden untuk sheet 1, nah saya pilih ini ya sheet 1. Ketika propertiesnya saya ubah menjadi hidden, ini tidak akan tampil ya. Nah, jadi tersembunyi. Nah, kalau saya pilihkan tampil, visible, itu akan tampil dia. Oke. Klik dulu yang sheet 1, saya lupa. Klik dulu sheet 1, baru kita tampilkan visible. Nah, kelihatan ya. DB barangnya itu merupakan sheet 1. Oke. Jadi sangat penting untuk menampilkan propertiesnya. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah form input. Bagaimana cara menambahkan form input? Itu cukup gampang sekali. Silakan teman-teman mengklik kanan, klik kanan aja di sini ya, pada Project Explorer-nya. Klik kanan, kemudian ambil insert, di sini ada insert. Nah, silakan teman-teman untuk memilih pada user form-nya. Jadi pilih user form, nanti akan tampil seperti ini ya.
tampil seperti ini, akan keluar namanya user from 1. Nah, user from 1 ini bisa kita isi ya. Kalau ada sini toolbox, kalau terkeluar seperti ini toolboxnya, teman-teman bisa memilih di sini ya. Toolbox akan tampil. Atau pada view di sini, teman-teman pilih juga pada toolbox, jadi akan tampil toolbox. Nah, toolbox inilah yang akan mengisi objek-objek yang ada dalam user form. Misalnya teman-teman mau mengisi text box seperti itu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di properties ini itu akan mempengaruhi apa yang ada dalam suatu objek. Nah, pada user form ini saya akan membuat properties fontnya. Jadi fontnya ini ya, ada font di sini pada propertiesnya. Saya pilih pada titik 3 yang ini ya, kecil bawah ini. Saya pilih, nanti fontnya itu akan saya buat sebesar 11. Jadi ukuran fontnya atau ukuran tulisannya itu akan tampak besar ya, akan 11, saya oke kan. Nah, ketika saya membuat dasarnya, jadi user formnya dasarnya ya, user form ini ketika saya membuat dasarnya ukuran 11, nanti yang lain-lain akan ngikutin. Seperti saya memasukkan ya, jadi saya buka lagi toolboxnya. Seperti saya akan memilih pada text boxnya deh, mana text box. Nah, di ini text box, saya pilih text boxnya. Ketika saya buat text box, itu otomatis nanti font yang ini ya, itu otomatis akan mengikuti ya, menjadi 11. Jadi lebih gampang jadi 11. Oke. Untuk lebarnya, nah ini ada jenis-jenis juga ya. Yang text box ini ada beberapa jenis bentuknya. Ada yang bentuk seperti apa ini? Special effect ya. Saya lebih suka yang flat. Nah, kalau flat akan seperti ini. Nah, kemudian saya lebih suka ada bordernya di tepi-tepi ya. Ada border color. Warnanya saya lebih sukanya ngejreng sebenarnya. Kemudian border colornya itu aktif ya, border style ini. Ini kan masih masih kosong ya. Oke, saya klik dulu. Pastikan terklik text boxnya. Masih namanya text box 1. Di sini ada namanya text box 1. Teman-teman harus perhatikan apa yang menjadi nama-namanya ya. Jadi setiap objek harus perhatikan namanya menjadi apa. Ini text box 1. Ini stylenya saya ubah menjadi single sehingga akan seperti ini ya untuk warnanya. Kemudian teman-teman kalau mau memperbesar, memperkecil bisa dibesar seperti ini kursornya ya. Atau teman-teman menggunakan width di sini. Ada width di sini. Nah, ini width-nya untuk lebar seperti ini. Saya ubah. Saya ubah besarnya, lebarnya, width-nya akan berubah. Height-nya di sini ada height. Oke. Height-nya ini 18 ya. Ketika saya ubah besar kecilnya, height-nya akan berubah juga ya. Height ini menjadi 45 seperti itu ya. Nah, bisa juga teman-teman langsung ubah height-nya di sini menjadi 20 misalnya. Height-nya ini menjadi 20. Jadi terstandar jadi 20 seperti ini ya. Nah, ini bisa kita copy paste ya. Kita perbanyak, copy dan pastikan. Jadi kita tidak mengulang-ulang mengambil di sini. Jadi dari text box 1 tadi menjadi text box 2. Oke. Kemudian untuk text box oke. Kemudian ada juga namanya label. Oke. Kita contohkan seperti ini. Ada namanya label. Jadi sini nama label ya. Label ini biasanya untuk dibuat untuk teks. Kita buat aja ya. Label kita buat seperti ini, dan karena label ini lebih besar tulisannya, fontnya ya, saya lebih suka fontnya kecil. Fontnya kecil saja, saya buat 8, bisa saya buat di sini nanti untuk nomor, misalnya itu ya. Untuk nomor, nah ini kalau dihimpit seperti ini, dia akan terhimpit ya. Saya mau backgroundnya, back colornya itu menjadi transparan. Jadi di sini pada back style ini kita buat transparan. Dia akan menjadi transparan seperti itu. Kita kecilkan saja. Oke. Atau kalau ada 8 itu terlalu kecil ya. Kita ubah mungkin fontnya menjadi lebih besar sedikit. Mungkin 9. Nah, lebih besar ya. Lebih mudah dilihat. Nah, untuk nomor seperti itu ya. Disusun saja. Biar lebih beraturan. Nomor. Kemudian ini nomor invoice. Misalnya. Nomor invoice. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya
combo box. Nah, combo box ini bentuknya seperti apa? Kita lihat ya. Kita klik combo box, kita buat. Nah, combo box ini biasanya ada drop down listnya, ada pilihannya di bawahnya. Saat kita klik, kita jalankan misalnya ini bisa dijalankan ya. Ini namanya run sub. Jadi kita jalankan, nanti formnya akan muncul ya. Jalankan, formnya akan muncul. Ini bisa diketik seperti itu ya. Nah, kalau combo box itu ada pilihan. Nah, pilihan seperti ini. Nanti apa pilihannya itu nanti kita sesuaikan dengan nama-nama barangnya. Oke. Ini sama seperti tadi ya. Tinggi height-nya itu kita pilih saja 20. Nah, jadi seragam untuk bentuknya flat ya. Stylenya flat. Style, oke. Stylenya juga flat. Bukan di sini. Special effect. Nah, special effect itu flat. Nah, untuk bordernya sama ya. Border stylenya itu single. Warna bordernya kita kasih warna ini. Nah, jadi kelihatan. Nah, ini biasanya kita buat untuk kita copy ya. Nama barang seperti itu. Untuk labelnya itu nama barang. Bebas saja ya. Nama barang. Nah, biasanya untuk memperrapi lagi biar tidak berantakan ya antara nanti mana nama barang dan segala macam, itu biasanya kita bungkus lagi itu menggunakan frame ya. Jadi di sini nanti ada namanya frame. Nah, frame ini tinggal kita klik, kita perbesar seperti ini. Ini untuk mempercantik saja biasanya frame ini. Nah, frame ini untuk mempercantik. Ini frame ini kan namanya frame 1. Jadi caption namanya nih frame 1 dan captionnya juga frame 1. Ini bisa kita ubah ya. Untuk captionnya bisa namanya misalnya transaksi, bebas saja ya. Transaksi atau apa gitu kan. Cuman untuk kali ini untuk captionnya kita hapus. Kita kosongkan saja. Di user form seperti itu juga ya. Namanya user form. Cuman kalau teman-teman mau ubah ini namanya bisa ya. Di caption ubahnya, nama captionnya misalnya aplikasi invoice, nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke frame tadi. Frame ini data-data luar ini kita letakkan saja di frame dulu. Kemudian frame ini kita copy paste deh, copy dan pastikan di sini. Kita tarik saja, jadi ada 2 frame ya. Oke, ini dihapus dulu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk mempercantik tampilan di atas. Jadi nanti kita akan membuat di sini tulisannya sebuah icon di sini ya, icon belanja. Kemudian misalnya ada caption besar di sini dan beberapa invoice ini. Oke, di sini kita buat untuk transaksinya, data transaksi. Di sini tanggal ya. Oke. Kalau singkat saya seperti ini. Di sini nomor invoice, kemudian ada tanggal. Oke, ada tanggal. Tanggal. Oke. Nah, tanggal. Nomor invoice, nama barang, ini nomornya di bawah. Nama barang, kitty, dan segala macam ya. Nah, untuk kitty dan segala macam itu saya rasa tidak ada yang sulit ya. Nah, kemudian satu lagi kita lihat ya di toolbox-nya ada namanya yaitu list box. Nah, kita cari sini list box. Nah, di sini list box. Kita pilih list box. List box ini nanti kita gunakan untuk menampilkan setiap barang-barang yang sudah masuk ya. Jadi setiap barang-barang yang sudah kita save akan ditampilkan ke list barang seperti itu. Ini sama seperti tadi ya. Untuk list box-nya saya buat flat juga. Efeknya saya buat flat. Warnanya, border stylenya itu single. Kemudian back colornya border ya. Border colornya saya buat warna ini. Nah, kemudian ada button nih, tombol ya. Kita ambil toolbox, kita ambil button.
Untuk button, nah ini namanya command button. Nanti command button ini berguna untuk tombol save, tombol cari, tombol delete, tombol clear, tombol selesai ya. Jadi saya buat saja di sini. Di bawah sini misalnya saya ubah menjadi sini save. Nah, biasanya untuk save ini warnanya berbeda ya. Untuk backcolornya warnanya misalnya saya buat warna biru. Font colornya itu putih. Dan fontnya ini warna bold, tebal. Saya okekan. Jadi agak tebal. Ini copy paste saja. Copy paste. Ini save, ini clear. Dan delete. Kemudian saya masukkan lagi dalam image. Ada image lagi, kita ambil image. Toolbox, kita ambil yang image. Nah, image ini untuk ikonnya nanti kita letakkan di sini, di atas sini aja. Nah, seperti itu saja dulu. Ini agak kekecilan ya. Jadi teman-teman atur aja ya besarnya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kalau ini kurang tengah-tengah, ini ada top. Top ini 0 karena dia pas di atas kali ya. Image-nya kita klik. Topnya itu coba 1. Dia akan bergeser sedikit. Kalau teman-teman perhatikan pasti bergeser. Berbeda. Kalau topnya 2 dia akan ke bawah lagi. Nah, ke bawah ya. Kita buatnya top 1 saja. Kemudian saya buat caption satu lagi caption sini, copy kemudian pastekan. Guna caption sini biasanya nanti ada icon seperti kalender di sebelah tanggal. Di sini untuk captionnya saya buat caption di sini ya, label ya. Jadi untuk label ini captionnya saya buat XX saja dulu, XX seperti ini. Cuma untuk fontnya, jadi font ini saya ubah menjadi Seoge. Nah ini Seoge MDL 2 Asset. Ikuti aja dulu. Kemudian besarnya mungkin saya buat 16 saja dulu, 16 atau 14 ya. Saya okekan saja dulu. Jadi seperti ini ya. Ikuti saja gimana gunanya nanti di video selanjutnya ya untuk penerangan. Apa gunanya ini, Mas? Nah, nanti kita lihat apa gunanya. Oke? Yang penting sekarang ikuti saja terlebih dahulu. Kemudian untuk warnanya, bagaimana memilih warna yang tepat untuk data-data ini? Nah, kan seperti itu lagi. Jangan sampai salah memilih warna. Nah, biasanya saya untuk melakukan pemilihan warna, kalau pilihan yang dari Excelnya itu biasa jelek ya pada border color ini. Misalnya ini untuk user from 1, saya itu misalnya border colornya itu saya pilih di playtet ini, saya pilih warna ini. Bukan border tapi back ya. Tuh back colornya. Back colornya saya pilih warna ini. Nah, itu terlalu jarang sekali warna ini. Payah menyesuaikan intinya dengan kemauan kita. Jadi biasanya saya membuat sebuah tabel, bebas saja tabelnya sih. Saya buat sebuah tabel ini harus unik. Saya blok, saya insert, kemudian saya pilih table. Oke, saya okekan. Nah, di sini di tabel desain itu biasanya lumayan bagus ya, lumayan banyak yang bagus gimana bentuknya. Nah, contohnya seperti ini, warnanya hijau seperti ini ya. Cuman kita kan nggak tahu nih hijau ini gimana cara memindahkannya, mengambilnya ke data yang di sini hijaunya agak berbeda hijaunya ya. Nah, gimana hijaunya ini berbeda sama dengan ini. Jadi saya mengambilnya menggunakan aplikasi namanya yaitu Color Choose atau Color Picker. Nah, ini ya. Nanti ini yang gunanya. Nah, ini aplikasinya Color Picker versi 3 strip 2.exe ya. Jadi ini Color Picker setelah dipasang diinstal,
saya letakkan ke bawah, jadi gampang saya memilih ya. Jadi kalau picker ini saya ambil, saya klik ya, nanti akan tampil seperti ini. Ini silahkan klik pada pick color, jadi pick color ini diklik, ditahan, dan saya arahkan misalnya untuk warna dasarnya ini saya pilih warna ini. Lalu saya ambil yang RGB ya. Ernie red, Genie green, Benny blue atau black saya lupa. Yang jelas ini kombinasi dari 3 warna ya. Ini ya codingannya atau simbolnya. Ini kita copy saja. Kita copy, kemudian kita buka lagi jendela makro, kemudian kita tekan Ctrl G. Nanti ada tampil imitate window di bawah. Ctrl G akan tampil imitate-nya. Imitate atau terclose seperti ini, bisa ambil dari view, pilih imitate, bisa ya, imitate. Nah, kalau gampang Ctrl G saja. Kemudian kita kasih tanda tanya seperti ini. Lalu kita pastikan RGB yang sudah kita copy tadi, yang diambil dari the speaker tadi. Lalu kita enterkan. Nanti akan keluar nih angka seperti ini ya. Nah, angka ini kita copy. Kita pilih pada user form 1. Lalu saya pastikan pada back color-nya. Jadi back color ini saya pastikan. Yang pastikan yaitu angka yang di bawah ini ya. Angka di bawah ini. Saya pastikan seperti ini. Udah saya klik aja lagi di bawah ini. Nah, nanti warnanya akan sesuai dengan warna yang ini. Kalau terlalu ngejreng, nggak suka warnanya, tinggal cari lagi. Saya kurang suka nih warnanya, tinggal cari lagi. Mungkin warna yang tidak terlalu ngejreng. Ini terlalu ngejreng bagi saya. Nah, ini ya saja yang kedua ya. Saya pilih, oke. Saya pilih yang ini, saya pilih yang kedua ini. Oke. Ini saya hapus, saya pastikan RGB-nya, saya enterkan. Saya copy. Nah, kemudian ini warna back color-nya saya pastikan lebih lembut ya. Kemudian untuk warna-warna yang dasar ini saya ubah ya ke warna yang ini. Saya ambil color picker-nya, saya klik, saya arahkan ke sini. Nah, jadi lebih lembut nanti warnanya RGB. Oke. Untuk warna frame-nya itu saya kasih warna ini. Oke, frame-nya yang lebih lunak. Back color-nya. Oke. Nah, untuk list box-nya juga frame-nya lebih lunak. Nah, jadi saat saya jalankan nanti tampilan seperti ini. Lebih enak dilihat ya, dipandang. Nah, mungkin untuk warna-warna frame yang di sini itu kita buat warna hitam saja ya untuk back color-nya. Bukan border style ya, border color. Oke. Untuk border color-nya saya kasih warna hitam saja. Karena jelek kalau ngejreng. Oke, button plated. Oke, seperti ini saja. Untuk di atas ini saya kasih warna putih saja. Back color-nya saya kasih benar-benar warna putih, inactive border misalnya. Jadi seperti ini. Nanti image-nya kita jadi background-nya yang warna putih juga. Nah, seperti ini. Nanti kita buat juga di sini caption-nya apa dan segala macam. Itu tinggal teman-teman tambahkan seperti apa model-modelnya. Mungkin ini datanya akan saya skip ya, atau saya percepat supaya tidak memakan waktu yang lama.
Oke, ini untuk secara tampilan saya rasa sudah cukup ya. Jadi ada beberapa data yang harus ada ya. Contohnya di sini, ini saya buat seperti apa ya? Saya seperti ini aja lah. Nah, ini pada sheet ini ya, dari di sheet data barang, ini saya hapus saja. Ini tidak digunakan lagi. Oke, ini pada sheet DP transaksi. Nah, ini kan ada judul-judul, ada nomor invoice segala macam. Nah, ini ya. Ada nomor, jadi digunakan untuk apa? Jadi di sini ada text box nomor. Ini gunanya untuk mengisi nomor ini nanti. Kemudian nomor invoice, text box invoice ya, gunanya untuk mengisi nomor invoice. Tanggal transaksi untuk mengisi tanggal transaksi ini ya. Nama barang nanti mengisi nama barang ini. Kemudian ada harga jual, nanti akan mengisi harga jual ini. Kitty seperti itu juga ya. Subtotal ini mengisi subtotal ini. Total laba untuk mengisi total laba ini. Laba itu kan nanti kita ambil data laba ini dari DB barang. Jadi labanya itu ada DB barang. Untuk menentukan total laba nanti kan ada perkalian ya. Kitty dikali dengan laba nanti akan menghasilkan total laba. Oke. Kemudian ada pencarian ya. Untuk pencarian, kita pencarian ini dari combo box, ini untuk text box ya, ini text box juga. Nah, ini common button ya. Lebih kurang seperti ini invoice dan laporan, ini label biasa, ini juga label biasa, ini image tadi ya. Nah, sekarang saya akan membuat namanya itu berbeda, seperti tanggal, ini kan text box 3 namanya. Jadi saya akan membuat namanya tanggal transaksi misalnya. Tanggal underscore transaksi. Nah, untuk membuat name itu tidak boleh ada spasi ya. Kalau underscore tidak masalah. Dan awalnya seingat saya tidak boleh angka, harus abjad. Jadi tanggal transaksi. Oke, seperti itu. Di sini nanti karena kita akan menjadikan icon tanggal, jadi saya buat sini namanya ico tanggal transaksi. Nah, seperti itu juga yang lainnya. Saya lebih suka dengan nama-nama yang sama dengan nama header ini ya. Misalnya di nomor invoice. Nah, nomor invoice biar tidak lupa ya, bahwa pada text box ini kan namanya masih text box 2 ya. Nanti saya lupa nih, nomor untuk mengisi nomor invoice itu namanya apa? Oh, text box 2 kan capek saya lihat satu-satu namanya. Jadi nama ini saya sesuaikan aja dengan nomor invoice, dengan nama header ini. Jadi saya buat aja nama nomor invoice seperti ini. Nah, invoice, oke. Seperti nama barang, seperti juga ya, nama barang. Nah, untuk invoice ini saya buat aja di sini. Misalnya laporan invoice, atau bukan laporan invoice, print invoice atau apa ya, print invoice saja. Print invoice. Nah, karena ada dua ya, satu nomor invoice, satu invoice saja. Jadi ini saya buat invoice, ini laporan. Namanya laporan. Nah, seperti itu. Ini juga kitty saja, saya buat KTY. Kitty jumlah ya. Untuk yang wajib diisi nih, buat saja namanya wajib 1. Wajib 1, ini wajib 2 ya. Ini wajib 2. Oke. Hal yang terpenting, ini kita masih menyimpannya itu dalam bentuk Excel biasa ya. Karena kita sudah masuk ke makro atau masuk user form, itu menyimpannya tidak bisa di Excel biasa. Harus menyimpannya di Excel yang mendukung dengan makro. Jadi kita save as, kita ambil file bisa, file, kemudian ambil save as, seperti ini, lalu pilih yang mana mau dipilih. Di sini ada Excel Macro Enable Workbook ya, XLSM, atau kita ambil F12 pada keyboard, itu sama aja ya. Kemudian di Save as Type-nya pilih. Nanti ada dua pilihan sebenarnya yang mendukung makro, ada yang ekstensinya XLSM, ada yang ekstensinya XLSB. Jadi saya lebih suka yang XLSM, yang ini ya, Macro Enable Workbook. Lalu saya okekan, saya save ya. Nah, itu sudah jadi ya, bukan jadi. Form inputnya udah kelihatan, sudah menggunakan makro. Kalau kita close,
itu nanti di data kita ada dua ya. Ada yang ekstensinya XLS, X biasa dan XLSM. Kita hapus. Nah, kemudian agar bisa jalan seperti ini, nah di sini kan berjalan nih. Kalau saya buka Windows Explorer-nya, kemudian user form-nya saya klik user form-nya, saya jalankan di sini. Ini tampil ya berjalan makronya. Nah, secara default itu tidak bisa aktif makronya. Jadi kita harus mengaktifkan makronya terlebih dahulu. Kita ambil file, kita ambil option, kita ambil Trust Center, pilih Trust Center setting. Lalu di sini ada macro setting. Kita pilih macro setting dan di sini ada enable VBA. Nah, ini yang dicentang. Kita okekan, lalu close. Nah, setelah di restart itu baru berjalan atau aktif makronya, baru bisa dijalankan setiap data yang mengandung makro ya, atau mengandung VBA. Nah, biasanya ada lagi satu kendala apabila file ini dikirim lewat internet, itu biasanya diblok ya, diblok oleh default Windows-nya. Jadi bisa diklik kanan untuk mencek apakah diblok atau tidak. Klik kanan, ambil properties, ambil di bawah sini ya. Kalau di bawah advance ini ada tulisan unblock atau unprotect, itu harus dicentang lalu okekan, barulah bisa dipakai ya. Ini biasanya terjadi kalau kita ingin mengirim file ini ya, mengirim file yang mengandung makro, biasanya seperti itu, ada beberapa kasus. Jadi permasalahan seperti itu. Kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan di user form kita tadi. Oke. Ini saya percepat saja ya untuk nama-namanya, baik nomor invoice, ini name-nya ya, nama barang dan segala macam, itu saya percepat saja. Oke, nama-namanya itu sudah selesai saya buat ya. Jadi ada beberapa seperti IMEX 1, itu masih IMEX 1, yang transaksi ini masih label 18, masih frame-nya masih frame 2. Yang saya rubah yaitu data-data yang kemungkinan akan saya eksekusi nanti ya. Seperti invoice ini namanya udah namanya print, underscore invoice, kemudian laporan, ini udah name-nya laporan. Harus diingat ya, nama-nama ini sudah kita ubah. Jadi akan kita panggil objeknya dengan nama name ini. Nah, yang nama barang ini udah nama barang ya. Wajib di sini udah wajib 1 namanya, ini juga ya, ini bawah ini. Wajib 2, ini KTY namanya. Harga jual sudah harga underscore jual. Subtotal sub underscore total. Untuk nomor saja. Untuk laba saja. Ini total laba ya. Angkat dong. Total laba. Yang ini delete, namanya delete, namanya clear, namanya save. Itu nama-namanya saya buat sama dengan label di atas ini. Ini namanya kan label saja namanya. Tapi yang di bawah ini yang combo boxnya itu sesuai dengan label di atasnya. Ini kriteria cari, ini pencarian. Nah, ini cari, ini saya buat tombol cari, TBL cari. Yang tidak berubah ini list box, saya biarkan aja list box seperti ini. Ini total pembayaran, ini uang dibayarkan, ini uang dikembalikan, kemudian ini selesai ya. Jadi kalau saya lebih suka buat underscore seperti ini. Oke. Nah, user form kita dasarnya sudah jadi. Biasanya kalau kita capek ya, klik seperti ini itu capek. Nah, tanpa sebenarnya capek. Pengennya kita cukup dengan satu tombol di luar saja. Tombol di sini misalnya form input, klik itu nanti akan tampil form input kita, user form kita. Nah, bagaimana caranya? Itu silahkan teman-teman ambil insert, kemudian ambil illustration. Kita gunakan shape ya. Jadi saya gunakan shape di sini. Biasanya saya gunakan rectangle ini ya, yang rounded corners. Yang ini saya buat aja seperti ini. Nah, untuk shape formatnya saya pilih yang stylenya yang lebih timbul. Nah, seperti ini. Kemudian saya edit text. Saya buat sini form input. Saya buat tebal tulisannya, Ctrl B supaya tebal. Kemudian di home itu ukurannya saya sesuaikan saja. Saya buat tengah-tengah. Nah, seperti itu ya. Form input ini belum bisa diklik-klik ya. Belum mau diklik-klik dia. Belum ada apa-apa. Saya tekan Alt F11 pada keyboard untuk membuka jendela makro. Kemudian saya tambahkan lagi di sini yaitu
klik kanan ya, klik kanan, saya tambahkan insert, kemudian saya ambilkan modul sini. Jadi modul. Jadi sebelah kanan ini tempat tampilannya ya. Jadi kalau kita ngetik user form, ini kan user formnya. Kalau kita klik kanan, nanti akan nampak view code-nya. Nah, misalnya kita double klik di sini nama barang misalnya gitu, akan nampak view code-nya di nama barang gitu ya. Tempat mengcodingnya di modul seperti juga bisa kita double klik modul. Ini sudah berada di modul ya, dia akan berbeda modul. Nah, di sini kalau di short form di sini akan beda ya, view code di mana tulisan modulnya? Bisa ada di sini. Lebih kecil kah? Lah, saya lupa tempatnya di mana. Perhatikan saja, ini agak menghitam kalau di short form, kalau di modul dia akan agak menghitam di modul. Berarti nah di sini ya. Di sini properties kita sudah berada di modul. Kalau kita double klik di user form atau view code di user form, nanti menampilkan berdasarkan properties di mana kita ya. Kalau di modul dia propertiesnya udah di modul ya. Nah, kita buat di sini aja sub tampil. Bebas ya, tampil. Terserah, yang penting jangan ada spasi. Dia akan error. Kemudian awalannya jangan ada angka. Satu tampil. Dia akan error. Jadi ya buat bebas saja, namanya Apri Excel boleh juga. Kemudian saya buat di sini user form kita namanya yaitu user form 1 ya. Maka kita buat user form 1 atau user form spasi. Dia nanti auto complete atau auto suggest ya, menampilkan apa namanya. Di sini namanya auto form 1 titik. Nah, biasa auto suggest. Mau diapain user form 1 nih? Yaitu mau ditampilkan saw gitu kan. Saw. Nah, tampilnya. Tab saja akan tampil ya. Nah, apabila di sini pada user form 1 ini nama user form 1, kita pilih user form. User form. Oke, ini masih di frame. Gimana? Nah, ini saat saya klik ini kan name-nya masih user form 1. Kalau saya user form 1 ini saya ubah, misalnya nama bukan user form 1 tapi form transaksi namanya. Maka pada modul 1 ini kan udah berubah jadi form transaksi. Tidak user form 1 lagi namanya, tapi form transaksi. Form kontrol spasi, dia nanti tidak ada auto suggest ya. Ada? Oke. Karena VROM ya, terbalik seharusnya VO. Oke. VORM. Nah, auto suggest form transaksi, tab saja, titik show. Nah, seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan objeknya. Lalu, bagaimana cara memanggil inputan ini? Ini kalau dijalankan dia akan menampilkan form transaksi ya. Kita jalankan, dia akan tampil seperti ini. Nah, agar bisa dia masuk ke step ini, itu stepnya kita klik kanan saja. Klik kanan, lalu pilih namanya assign makro. Kita pilih assign makro, kemudian pilih yang namanya tampil tadi. Karena kita sudah membuat nama subnya yaitu tampil. Lalu kita okekan. Nah, ketika kita klik form input, yang step form input ini, akan tampil form input seperti ini. Tapi ini belum ada codingan sama sekali, masih dasar saja. Nah, untuk codingannya itu akan kita bahas di sesi selanjutnya. Silahkan tunggu untuk video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.